Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan ya. Namun keadaan seringkali karena keadaan yang kita lihat hari-hari ini, situasi yang kita dengar hari-hari ini, kita seringkali membuat takut. Kita yang memilih pada akhirnya kita mau fokus kepada apa yang kita lihat dan kita dengar hari-hari ini yang seringkali membuat kita takut, khawatir, tertekan, depresi bahkan, atau kita memilih untuk mendengarkan firman Tuhan yang akhirnya membuat kita beriman, akhirnya membuat kita berpengharapan. Keputusan ada di kita, iya kan? Itu sebabnya Yesus pernah sampaikan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman-Nya. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk terus tertanam dalam firman. Ingat, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dan percaya itu hanya memampukan kita untuk mempercaya itu memampukan kita untuk bisa menghadapi keadaan situasi yang sulit. Dan rasa percaya itu hanya timbul ketika kita beriman, dan iman datang dari pendengaran terhadap firman Kristus. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengarahkan setiap kita untuk bagikan kembali renungan singkat ini sehingga tidak berhenti di kita, melainkan ada banyak umat Tuhan lainnya boleh dikuatkan. Dan saya percaya juga banyak diterima oleh orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus, namun mereka mendapati renungan ini, mereka dikuatkan. Tetaplah terus jadi berkat dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Kita hidup berguna, memperluas, memperlebar pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kasih karunia, setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih punya Tuhan yang mampu mengubahkan keadaan kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup memutarbalikan keadaan. Itu sebabnya kami rindu untuk tetap terus tertanam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu pengajaran yang Yesus bawa buat kita ingat selalu, yang harus kita praktekkan. Dan ini powerful, ini dahsyat, ini luar biasa, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan perkataan itu atau ucapan Yesus yang adalah firman-Nya itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan gitu ya. Nah, perkataan ini berkata seperti, firman ini berkata seperti ini saudara. Firman Tuhan bilang begini dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, saudara, kepada murid-murid Yesus bilang, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Jadi Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau engkau pengen besar, banyak orang pengen nama besar, pengen terkenal, pengen terpandang. Itu sebabnya dia mesti jadi orang yang berpengaruh. Tapi Yesus bilang begini, orang yang mau jadi besar di antara kamu murid-murid, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wow, sedangkan seorang pelayan, seorang hamba itu untuk ukuran dunia tidak dianggap, saudara. Tidak dihiraukan, siapa kamu pelayan? Iya kan? Siapa kamu? Oh jongos. Siapa kamu? Oh hamba. Gak dipandang. Tetapi Yesus bilang kepada murid-murid dan juga kepada kita, setiap kita saat ini, engkau ingin menjadi besar, engkau mau terlihat besar di hadapan banyak orang, hendaklah engkau menjadi seorang pelayan. Bahkan di ayat 27, perhatikan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka. Wow, banyak orang pengen menjadi besar, banyak orang pengen terkemuka, tetapi caranya salah. Akhirnya sikut sana, sikut sini, halalkan segala cara untuk menjadi besar, menjadi terkemuka, menjadi dipandang banyak orang. Tapi caranya salah, menyingkirkan orang lain dengan cara-cara yang jahat, menyiasati hal-hal yang jahat, iya kan, memfitnah sana, memfitnah sini untuk menjadi besar, untuk menjadi terkemuka. Tetapi Yesus bilang, engkau mau jadi besar, jadi hamba, menjadi pelayan. Engkau ingin jadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu.
Ini kan bertolak belakang dari apa yang dunia ajarkan, saudara. Dengan kata lain, hari ini kita diingatkan kalau engkau mau menjadi sesuatu, hendaklah di pemandangan mata orang, di pemandangan mata Tuhan terlebih, hendaklah engkau menjadi pelayan, menjadi hamba. Seseorang yang tidak pernah dianggap oleh orang-orang dunia, seorang yang tidak pernah dihargai oleh orang dunia adalah pelayan dan menjadi hamba. Oh, itu dipandang sebelah mata, siapa lu? Kan dikituin, saudara. Saya mah cuma seorang pelayan aja. Saya mah hanya seorang jongos, saya hanya seorang hamba. Iya kan? Gak dianggap oleh manusia, tapi itu yang dihitung oleh Allah. Itu sebabnya Yesus bilang begini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, ini kata kuncinya. Rendahkan dirimu di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat dirimu untuk menjadi besar dan terkemuka. Engkau pengen menjadi besar, engkau mau menjadi terkemuka di antara sesamamu, datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Layani sesamamu, menjadi hamba, menjadi berguna, menjadi bermanfaat, berfungsi bagi banyak orang untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Engkau di pemandangan mata Tuhan akan menjadi besar dan terkemuka. Jadi pertanyaan sekarang, kita mau terlihat besar dan terkemuka di hadapan manusia atau besar terkemuka di hadapan Allah? Keputusan ada di tanganmu. Kalau engkau mau terlihat besar dan terkemuka di hadapan manusia, maka engkau akan direndahkan Tuhan. Tapi kalau engkau mau terlihat besar dan terkemuka di hadapan Allah, engkau akan ditinggikan oleh tangan Allah sendiri. Sehingga engkau akan dilihat banyak orang. Karena engkau akan diangkat Tuhan naik ke atas dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kuncinya satu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang mau ngomong tentang kita apapun, orang mau menghina kita tentang kita apapun, orang mau jelek-jelekin kita apapun, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada waktunya. Saudara dengar baik, ada waktunya Tuhan angkat hidupmu, siapapun dirimu, dari manapun latar belakang asalmu, apapun pekerjaanmu. Saudara dengar baik, selama engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, kita cuma bilang, Tuhan, di luar Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Aku gak sanggup ngadepin ini, aku gak kuat ngadepin ini. Kekuatanku cuma dari Tuhan, pengharapanku cuma dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatanku, Tuhan menjadi benteng kehidupanku. Saat itu engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat hidup. Namun jangan sekali-kali engkau menyombongkan dirimu di hadapan Allah. Allah pencipta langit dan bumi, kepunyaan Tuhan segala sesuatunya, saudaraku. Kau akan direndahkan Tuhan ketika engkau meninggikan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jangan. Orang yang mau besar dan terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi pribadi yang berdampak, berguna bagi sesama. Gak usah meninggikan diri di hadapan manusia. Biarlah Tuhan yang meninggikan dirimu di hadapan Tuhan, di hadapan manusia dan sesama, dengan cara engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati, saudara. Kalau hatimu rendah di hadapan Tuhan, Tuhan angkat. Siapa Daud? Orang yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, oleh abang-abangnya. Siapa Yusuf pun sama demikian. Orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau engkau hari-hari ini merasa tidak diperhitungkan di keluargamu, engkau merasa tidak diperhitungkan di komunitasmu, engkau merasa tidak diperhitungkan di di tempat di mana engkau bekerja, it's okay. Justru itu kesempatan di mana Tuhan akan angkat hidupmu. Jangan sekali-kali engkau minder. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Namun ketika engkau merasa dirimu tidak dihargai oleh siapapun, tetaplah rendah diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan angkat waktunya, Tuhan yang terbaik akan angkat hidupmu, akan mempromosikan hidupmu. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Tetaplah merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan angkat hidupmu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami belajar sesuatu yang dahsyat luar biasa ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Bukan kepunyaan kami, segala apa yang Tuhan titipkan semua milik Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kami banggakan. Kami hanyalah hamba, kami hanyalah pelayan, kami hanyalah doulos di hadapan Allah. Itu sebabnya biarlah kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami berguna, hidup kami bermanfaat. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin hari-hari ini mereka merasa tidak dihargai. Hari-hari ini mereka sedang diacuhkan, mereka tidak dianggap oleh tempat di mana mereka tinggal, tempat mereka berkomunitas, tempat mereka bekerja usaha, mereka tidak dianggap. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus,
Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah hati mereka. Dan mereka diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan lihat hati mereka. Satu persatu Tuhan jamah. Bapak berdoa juga buat mereka yang sakit hari-hari ini. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Allah. Firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan angkat. Karena janjinya jelas, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita.